Bagi kalian yang belum menonton part 318, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto sudah memberikan pil cakra kepada Sasuke. Kemudian dia pingsan dan tubuhnya dikendalikan oleh Momoshiki. Di saat pada waktu yang bersamaan, Kawaki dan Uchiha Kira sudah bisa bergerak. Di sisi lain, Kashin Koji dan Toneri sedang melawan raksasa naga kayu milik Uchiha Kira. Momoshiki berkata kepada Sarada, "Boruto berhasil melakukannya tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan melawan kalian berdua. Untuk sementara kedua Bunshin Boruto akan melindungi kalian. Aku takkan membatalkan Bunshin itu." Setelah Momoshiki berkata seperti itu, Borushiki langsung menyerang naga raksasa itu dengan menggunakan pedangnya. Tapi sangat disayangkan naga raksasa itu memiliki gerakan yang sangat cepat dan bisa berubah bentuk menjadi lebih kecil dan langsung ingin menggigit Borushiki. Borushiki yang melihat serangan aneh itu langsung menghindar dan memerintahkan Bunshinnya untuk membawa Eida dan Sarada bersama Sasuke dan Naruto untuk menjauh. Saat itu Borushiki melihat kalau naga berwarna merah itu ingin memakan Kashin Koji dan Toneri, sebab arah serangannya selalu ke arah mereka. Borushiki langsung mengeluarkan Shiden atau elemen petir untuk menghentikan serangan naga itu. Tapi sayangnya, saat Borushiki melemparkan jutsunya, naga tersebut kembali menjadi ukuran lebih kecil sehingga dia dapat menghindari serangan Borushiki dengan mudah. Tiba-tiba hal luar biasa yang mengejutkan terjadi. Uchiha Kira muncul dari atas kepala Borushiki dan langsung ingin menebas tubuhnya. Melihat itu Borushiki kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin dia secepat itu? Sialan, ternyata dia sedang menggunakan karma dan tubuhnya diambil alih oleh Otsutsuki Orin." Setelah Borushiki berkata seperti itu, dia langsung menggunakan Hiraishin untuk menghindar dan langsung menyerang Uchiha Kira dengan jutsu petirnya. Uchiha Kira yang melihat serangan Boruto dengan mudah menangkisnya dengan tangannya, yang dapat berubah menjadi akar kayu. Borushiki yang melihat itu berkata, "Pemandangan yang sangat indah. Aku sudah menduga dari awal, dia tidak akan semudah itu bisa dikalahkan. Sepertinya aku sudah terkena rencana Uchiha Kira. Sangat buruk bagiku." Dia menyerap cakraku dari tangannya. Borushiki kemudian menggunakan pedangnya yang dialiri elemen petir dan memotong tangan akar kayu yang melilitnya dengan mudah. "Bagus, aku bisa lepas darinya," kata Borushiki setelah Boruto lepas darinya. Naga raksasa yang sedang melawan Toneri dan Kashin Koji itu kembali muncul dan ingin menuju ke tempat Sasuke dan Naruto. Boruto yang masih sibuk melawan Uchiha Kira masih kaget melihat naga itu menargetkan Sasuke dan Naruto. Borushiki memerintahkan Bunshinnya yang bersama Eida untuk menahan serangan naga tersebut yang ingin menyerang, sedangkan satunya yang bersama Sarada untuk melindungi mereka. Di sisi lain, Toneri dan Kashin Koji menuju Ken Aga raksasa namun dihadang oleh Kawaki. Toneri pun berkata, "Pergilah, biar aku yang akan melawan Kawaki." Kashin Koji pun maju mendekati naga kayu dan menggunakan Kuchiyose Boiler Gamma. Dia pun menaikinya dan menyemburkan minyak dari kataknya dan dicampur dengan elemen api Kashin Koji. Naga kayu merah itu pun terbakar hebat, namun ternyata serangan Kashin Koji tidak membuat efek apapun. Bahkan elemen apinya diserap oleh naga kayu tersebut. Setelah kejadian itu, naga kayu itu langsung menyerang Eida. Eida yang melihat serangan itu langsung menghindar dan melompat ke langit, sebab Eida sendiri bisa melayang ke udara walaupun tidak selama Borushiki. Saat itu Eida berteriak kepada Borushiki dan berkata, "Boruto, kau tahu kan aku tidak bisa bertarung." Bunshin Borushiki langsung mengeluarkan jutsu elemen air berskala besar dan diteruskan dengan elemen angin untuk membuat naga raksasa itu menjadi beku. Borushiki yang asli melemparkan pedangnya ke arah mata Uchiha Kira untuk berteleportasi menggunakan Hiraishin. Saat Borushiki melakukan itu, dia tiba-tiba muncul di belakang Uchiha Kira dan langsung melepaskan tendangan keras tepat di arah wajah Uchiha Kira, sehingga membuatnya terpental jauh. Melihat Uchiha Kira yang terkena telak serangannya, Borushiki langsung menyiapkan kembali Rasengan dalam ukuran besar untuk menghancurkan naga raksasa yang telah membeku. Saat Borushiki melepaskan Rasengannya, naga tersebut tiba-tiba menghancurkan es yang membekukan dirinya serta kemudian mengecilkan tubuhnya. Borushiki yang sudah mulai paham dengan kekuatannya
Dia menggunakan Hiraishin no Jutsu untuk berpindah ke dekat Eida dan Sarada. Karena target mereka adalah Naruto dan Sasuke. Borushiki pun berkata kepada Eida, "Kemana Daemon sekarang? Apakah dia tidak bersamamu lagi, Eida?" Eida menjawab, "Dia aku tinggalkan karena tidak bisa terbang. Namun dia sedang menuju ke sini." Setelah itu naga kayu itu muncul dengan sekejap dan ingin menebas tubuh Sasuke. Borushiki tiba-tiba muncul di depannya dan berkata, "Kalian benar-benar membuat kesabaranku habis." Dan pada saat itulah Borushiki berhasil mengenai naga itu dengan menggunakan Rasengan-nya, sehingga membuat naga tersebut terpental jauh. Borushiki yang melihat itu langsung mengeluarkan batang besi miliknya untuk mengikat pergerakan naga tersebut agar tidak dapat bangkit lagi. Perlu diingat kawan-kawan, bahwa Momoshiki bisa mengeluarkan besi karena sudah menyerap Kinshiki. Oke, lanjut ya. Setelah Borushiki melakukan itu, dia membuat puluhan Kage Bunshin untuk melindungi Sasuke Naruto yang sedang bersama Sarada dan Eida. Entah mengapa Uchiha Kira dan naga itu mencoba menghabisi Sasuke dan Naruto. Momoshiki berpikir, "Aku rasa mereka ingin melenyapkan Sasuke dan Naruto agar dia bisa menjadi lebih kuat secara instan, atau sederhananya, jika masih ada Sasuke dan Naruto di dunia ini, maka kemungkinan besar dia akan mati cukup tinggi. Jika mereka merebut cakranya, maka sudah dipastikan Sasuke dan Naruto akan mati." Setelah Momoshiki berpikir seperti itu, akhirnya Boruto mulai sadar dan bangkit. Perlahan tanduk di kepala Boruto menghilang. Boruto berkata, "Saatnya ganti posisi Momo. Aku sudah sadar. Terima kasih tidak membuat kekacauan." Momoshiki pun berkata, "Aku tipe yang menepati janji, karena jika aku tidak menepatinya, kau akan menyiksaku di dalam tubuhmu dengan kekuatan itu kan?" Boruto berkata, "Bagus, kau akhirnya mengerti juga." Kemudian Boruto yang langsung memerintahkan para Bunshin-nya untuk melindungi Sasuke dan Naruto apapun yang terjadi, dan segera mencari keberadaan Uchiha Kira dan monster naga yang saat ini mereka tidak dapat dirasakan keberadaannya. Boruto yang mengerti keadaan itu langsung terbang ke langit bersama Eida. Sarada hanya melihat mereka terbang bersama. Wajah Sarada merasa cemburu melihat Boruto dan Eida pergi bersama. Namun Sarada berkata, "Ini bukan saatnya memikirkan hal itu. Aku harus fokus menjaga Papa dan Nana Daime bersama Bunshin Boruto." Melihat Boruto yang ada di dekatnya, Eida berkata, "Ini gawat Boruto. Uchiha Kira dan Kawaki sepertinya masuk ke dimensimu. Jadi apa rencanamu? Saat ini tempat ini sudah tidak aman lagi, karena naga raksasa bisa muncul kapan saja untuk menghabisi Sasuke dan Naruto. Tapi jika kita pergi dari sini, Sasuke dan Naruto tidak ada yang melindunginya." Setelah Eida berkata seperti itu, tiba-tiba Uchiha Kira dan Kawaki muncul di depan mereka. Boruto yang melihat itu langsung menggunakan Hiraishin no Jutsu sambil membawa Eida pergi bersamanya. Boruto berkata, "Serangan kejutan itu benar-benar berbahaya, dan aku juga kaget karena kalian bisa ke dimensiku. Apakah kalian ingin mendapatkan Miyuki? Aku rasa kalian kesusahan membawanya, namun muncullah tanda cakar di dekat Uchiha Kira dan Kawaki. Ternyata muncullah Jura dan Hidari." Uchiha Kira berkata, "Akhirnya kalian datang juga." Jura pun berkata, "Baiklah, kita akan fokus menghabisi Uchiha, Sasuke, dan Uzumaki Naruto." Setelah itu Uchiha Kira dan Hidari mengeluarkan Susanoo sempurna mereka yang besar, membuat Boruto berkata, "Sialan, kapan mereka beraliansi untuk menghabisi Master Sasuke dan Ayah?" Namun saat kedua Susanoo itu bangkit, Sarada maju dan mengaktifkan Susanoo di samping Boruto. "Tenang saja Boruto, aku juga mempunyai Susanoo." Boruto berkata, "Siapa yang melindungi Master dan Ayah Sarada?" Sarada berkata, "Tenang saja, aku menitipkan kepada Kashin Koji dan Toneri untuk menjaganya. Lagi pula ada kedua Bunshinmu, dan aku juga ingin bergabung bersamamu melawan mereka." Boruto pun tersenyum dan berkata, "Baiklah Sarada, aku akan melakukan hal semacam itu. Aku akan menyalin Susanoo-mu seperti dulu." Kemudian Boruto membangkitkan mata Jogan-nya dan mengeluarkan elemen kegelapannya, membentuk Susanoo berwarna hitam. Uchiha Kira pun terkejut dan berkata,
kenapa Boruto bisa membangkitkan Susanoo. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.